Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagitarius, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita cari tahu bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Oke? Tapi seperti biasa sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagitarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik ya Sagitarius, langsung aja nih kita mulai. Ini dia. Nah, ada kemudian di situ. Baik. Kemudian ada ini, kemudian ada di sini. Oh, ya. Kemudian ada di situ. Kemudian ada di situ. Berikutnya ada di situ. Kemudian ada di situ dan kemudian ada ini. Waduh. Ini energinya reverse semua ya. Ya. Baik ya. Oke. Nah, jadi kamu lihat begini. Kalian ini tuh sama-sama ngambek-ngambekan. Sama-sama diem-dieman gitu ya. Jadi kayak yang bisa-bisa kamu memang cukup sempet ya, kamu sempet kayak yang cukup stres gitu loh, jalani relationship dengan dia gitu ya. Terutama kalau kalian sudah berjalan katakan hampir-hampir setahun minimal ya, misalnya kayak 8 bulan, 8 bulan paling sedikitnya ya. Nah apalagi kalau kalian ini tuh hubungannya sudah sekian tahun lamanya gitu ya. Jadi bisa-bisa orang ini sempat menjadi alasan kamunya stres gitu loh ya. Jadi kayak dia itu tuh bisa gampang untuk Mari lihat mempengaruhi kamu. Dia itu bisa dengan gampang untuk memprovokasi kamu. Kamu bisa marah gitu. Kamu bisa kecewa sama si dia. Marah sih kalau Mari lihat ya. Daripada sedih gitu. Daripada sedih cenderungnya kamu itu tuh marah ke si pasangannya kamu. Kayak ada aja gitu ya sikap tindakannya dia itu tuh yang bikin kamu jadinya kesel. Jengkel gitu loh sama si dianya. Gitu ya, mengganggu kamu betul gitu loh, mengganggu kamu sekali. Padahal boleh-boleh sebelum ketemu sama dia hidupnya kamu itu tuh nyaman banget ya, tenang banget. Mungkin kamu bahkan sudah rindu nih, aku udah lama nih boboknya bisa nyenyak gitu ya, pikirannya bisa damai, tenang, udah lama nggak ngerasain sejak ada makhluk ini aku terima dalam hidupnya aku, kacau ya. Jadi kamu rindu gitu. Mungkin bahkan kamu lupa kayak mana ya rasanya tenang ya. Nah, disinilah mulai kamu lagi untuk belajar ya. Belajar mengkondisikan dirinya kamu. Udahlah nggak usah banyak-banyak pikir tentang dia. Gitu ya. Udahlah nggak usah banyak menilai tentang dia. Terserah dah, monggo silakan dia mau ngapain aja. Tapi walaupun kamu kayak berusaha untuk bisa bersikap seperti itu. Tapi ternyata ada beberapa kali juga atau ada beberapa hal yang membuat kamu jadi kacau lagi nih. Kacau lagi nih menghadapi si dia gitu. Nah jadi ada beberapa mungkin kalian kemudian mencari jalan keluarnya seperti ini. Aku cari aktivitas baru aja dah gitu. Gitu ya. Kamu kayak mencari pelarian gitu loh. Supaya kamu tidak terjebak dalam energi negatif dari relationshipnya kalian berdua ini. Gitu loh. Ya, walaupun kamu katakan nggak terlalu mood sebenarnya, misalnya ngobrol-ngobrol sama cowok lain, sama cewek lain, tapi bisa-bisa udah dah coba aja, mana tahu hidupnya aku jadi lebih seru kalau ngobrol dengan laki-laki lain atau wanita lain misalnya. Atau mungkin kamu kayak ngambil aktivitas apa kayak gitu ya, kamu kayak udah aku lebih sering aja lah nge-gym misalnya, aku lebih sering aja lah pretelin apa gitu ya, motornya kamu, mobilnya kamu gitu. Ya, walaupun kamu belum tentu juga bisa enjoy melakukan hal yang demikian gitu. Tapi daripada mikir-mikir tentang dia, mendingan ke situ dah gitu kamunya. Ya, di sana. Mendingan ke situ aja. Gitu. Jadi kamu kayak nyari ini ya, cara untuk membuat kamu tidak terlalu terganggu gitu loh. Tidak terlalu terganggu karena ya yang bebeknya kamu ini. Dan bahkan kalau bisa kamu itu tuh maunya aku bisa cepet ya ngelepasin dia ya, maunya aku ini tuh bisa cepet
mampu bersikap dingin sama dia. Maunya aku ini bisa cepet ya, nggak mikir-mikirin dia lagi, bener-bener nih, nggak mikir-mikirin dia lagi gitu. Ya, jadi kayak egonya kamu itu tuh semacam kayak kepancing gitu loh, kamu rasa oleh si pasangannya kamu, gitu ya. Jadi kamu kayak mau ngebuktiin, gitu ya, mau ngebuktiin bahwa ada nggak adanya dia itu tuh nggak terlalu akan ngefek untuk kamunya, nggak bikin kamu happy hip hip hura hura ya, gembira ria gitu ya. Kalau ada keberadaan dia dengan versi terbaiknya dia, ya. Dan sama aja ketika dia juga melakukan hal-hal yang kayak misalnya dia ngediemin kamu, dia ngejauhin kamu, gitu ya. Itu tuh juga nggak bikin problem bagi kamu. Kamu ingin cepet ya, bisa bersikap netral, ya, bisa bersikap netral untuk menyikapi energi dari si yang bebeknya kamu ini, gitu. Nah di sana beberapa kamu bisa kayak sudah cenderung bosen gitu ya, kamu rasa bosen, nggak asik, nggak seru dengan dia, gitu ya, udah nggak asik gitu loh, udah muak kamu dengan lika-liku relationship ini, gitu. Nah tapi kalau ini hubungan baru-baru, boleh-boleh sih memang hubungan baru-baru ini ada nakal-nakalnya kamu juga ini ya kawan ya. Jadi mari lihat kalau ini hubungan baru-baru ya, bisa aja memang kamu ini orang yang memancing duluan ini nampaknya mari ya. Kamu bisa kayak iseng-iseng aja dulu untuk ngedeketin dia, padahal ya kamu belum punya perasaan apa-apa gitu loh ya, hanya sebatas kayak tertarik wajar-wajar gitu ya, mari lihat. Tapi bisa-bisa ada excitednya kamu di sana. Kayak gimana nih ya kalau orang ini tuh bisa didapatkan, orang ini bisa ditaklukkan, orang ini tuh bisa dibuat untuk mau terbuka kepada kamu, gitu ya di sana. Nah, padahal belum tentu dianya itu tuh mau kamu jadikan pacar kah? Kamu mau jadikan, iyalah, belum tentu kamu mau jadikan dia pacar. Paling-paling hanya kayak apa ini dia kamu jadikan sebagai bahan gabut-gabutnya kamu aja, atau kamu mau menjadikan dia sebagai bahan validasi, hebat-hebatnya kamu ini tuh boleh membuat laki-laki ataupun perempuan kelepek-kelepek sama kamu ya, seperti itu. Jadi kayak hanya iseng-iseng game real life gitu loh ya, nggak main game online bagi kamu gitu ya, game real life dong gitu ya. Di sana kalau mari nampak gitu ya. Jadi kayak upaya pendekatannya kamu ini tuh hanya iseng-iseng berhadiah atau hanya untuk dapat validasi supaya kamu berhak untuk menepuk dadanya kamu. Nah kan keren gue kan gitu ya. Nah padahal ya hubungan ini tuh kalau dibilang juga apakah kamu excited banget, kadang-kadang ibaratnya kayak separuh-separuh hati gitu. Pas kamu lagi mood, kamu bisa jor-joran ya, kamu bisa jor-joran tebar pesona ke dia. Tapi kalau kamu lagi nggak mood ya nggak juga gitu ya, kamu ya nggak mau juga. Kamu bisa kayak lupa bahkan sama dianya, kamu bisa bahkan kayak ngacuhin dianya gitu. Dan bisa-bisa beberapa di antara kalian ya, upaya iseng-isengnya kamu ini tuh ke dia, ini tuh bukan baru-baru ini aja gitu loh. Jadi kayak sebelum-sebelumnya kamu juga sudah sempet ya melakukan tindakan pendekatan kepada dia ya. Kamu jadiin dia sebagai mainannya kamu gitu loh. Bisa-bisa yang kemarin-kemarin juga ada pernah kamu lakukan tindakan yang demikian gitu ya. Nah jadi ini bukan kali pertama pengalamannya kamu dengan si seseorang ini gitu. Karena mari lihat memang kamu boleh cukup mampu untuk mempermainkan ya, baik dia ataupun orang lain. Jadi bisa-bisa memang pengalamannya kamu di dunia asmara-asmara nakal-nakal kayak gini, iseng-iseng berhadiah kayak gini, ini tuh sudah menjadi hal yang tanda petik normal bagi kamu. Gitu ya, satu hal yang lazim bagi kamu gitu. Tapi bisa-bisa kelaziman yang hal seperti ini yang kamu anggap lazim, tidak lazim menurut si seseorang ini gitu. Kalau kamu deketin dia, kamu ini kan mari lihat ada pesona otentiknya kamu ya. Ini bukan hanya kayak ngelihat apakah kamu cantik, ganteng, seksi ataupun maco ya, enggak juga. Tapi memang auranya kamu ya, vibrasinya kamu itu tuh bisa bikin orang kayak iya sih, mari lihat kelepek-kelepek sih sama kamu
setidaknya tertarik gitu loh. Kalau untuk dideketin terus sama kamunya di sana. Itu mari lihat ya. Tapi yang iyanya setelah orang seneng ya, setelah orang bisa kamu bikin seneng, habis itu kamu boleh kayak cuek lagi gitu ya. Jadi ya seseorang ini tuh kayak memang dia curiga ya bahwa kamu hanya sedang mempermainkan dia. Curiga dianya. Gitu loh. Di sana. Gitu ya. Karena ya energi kamu on off itu, datang dan pergi itu ya, kayak tertarik nggak tertarik sama dia itu tuh, ini kan kayak udah bisa dia baca, udah bisa dia tangkep gitu loh. Kalau kamu datang dia happy, kalau kamu pergi dia layu. Ini mari lihat. Tetapi apakah kemungkinan kamunya masih bisa ngerjain dia? Bisa. Kalau memang niatannya kamu ngerjain dia ya. Nah, di sana. Atau kalau kamu sebenarnya mau serius sama ini orang, apakah ada potensinya dianya mau serius sama kamu? Bisa. Bisa seperti itu. Bisa gitu ya. Jadi kayak sebenarnya ini ketentuan hubungan PDKT-nya kalian ini mau ke arah mana? Ya itu tuh ada di tangannya kamu ya. Kalau si dianya mudahnya nih untuk kamu geret-geret gitu ya. Mau kamu bikin dia senang, mudah. Mau bikin dia susah, mudah. Ya, kamu mau bikin dia candu sama kamu, mudah. Ya, mau bikin dia merasa sakau, mudah. Dia mudah aja ini semua. Kamunya ini tuh untuk mengkondisikan relationship-nya kalian, gitu ya. Nah, ke arah sana. Nah, balik lagi nih. Kalau yang hubungannya sudah berjalan untuk sekian waktu, bukan dalam mode PDKT ya, tapi sudah benar-benar pacaran tadi ya. Setidaknya yaitu berapa tadi durasinya mari katakan 8 bulan ya. Nah, ya ataupun lebih gitu kan. Nah, jadi gini kalau mari lihat, memang tentu juga kamu kayak ngerasain bosen ya, karena bisa-bisa seseorang ini tuh lebih kayak cenderungnya gini dalam hubungan dengan kamu. Ya, ini orang pun kayak merasa bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi kayak perasaannya dia aja nih kecintaan sama kamu, tapi kamunya sendiri kagak, kamunya sendiri enggak gitu ya di sana. Jadi kayak dia bisa itu menyadari bahwa oh ekspektasinya dia terlalu berlebih-lebihan kepada kamu gitu ya. Dan ternyata dari sekian banyak ekspektasinya dia melihat kok kayak nggak ada yang terwujud nyata gitu. Jadi kalau orang ini bersikap dingin sama kamu ya, ini yang bikin kamu stres kan, tadi kata Mari kan, kalau kalian udah berhubungan sekian waktu, karena dia bersikap dingin ya sama kamu ya gitu. Kayak dia seperti kayak menutup diri dari kamu, tapi ingat, menutup dirinya dia dari kamu itu tuh karena dia kecewa gitu. Tadi kata Mari, dia menganggap bahwa dia aja nih yang mati kecintaan sama kamu, sementara kamunya sendiri enggak gitu di sana. Jadi menurut dia kamu aja nih yang nggak jelas gitu loh. Jadi bagi kalian yang merasa stres karena energi dari pasangannya kamu, kayaknya kamu harus koreksi diri juga sih gitu ya, nengok diri sendiri juga sih gitu loh. Jadi jangan-jangan marah-marahnya kamu itu tuh bukan jiwamu yang sakit gitu ya, tetapi egonya kamu yang menderita. Karena ternyata powernya kamu itu tuh dalam hubungan bersama dengan dia sudah sekian waktu ini tuh boleh agaknya melemah gitu loh. Jadi yang biasanya egonya kamu dapat asupan dari kelemahannya dia, ya belakang-belakang ini tuh kamu nggak lihat lagi ya bahwa hal itu tuh bisa berkelanjutan. Egonya kamu tadi loh, egonya kamu tadi yang terpenuhi oleh melalui si dia ya, itu tuh ndak bisa kamu dapatkan lagi. Nah ini yang bikin kamu jadinya kayak merasa sakit gitu ya. Nah, di sana ini yang bikin kamu itu tuh jadinya kayak stres gitu loh di sana. Jadi dia tidak selemah, ternyata dia itu tuh tidak selemah yang kamu sangkakan gitu. Ada masa-masanya ternyata dia itu tuh bisa untuk melindungi diri dia sendiri gitu ya. Jadi kalau kamu katakan dia itu tuh negatif ke kamu, dia pun bilang bahwa kamu negatif ke dia gitu. Mari lihat ya.
di sana. Jadi kayak dia gini, berpikiran nggak ada sih yang bisa dapat apa-apa dari kamu. Terus ngapain ngasih kesenangan terus-terusan untuk egonya kamu di sana. Nggak ada feedback baliknya untuk diri dia. Nah seperti itu ya. Jadi kayaknya orang ini memang mau melindungi diri lah belakangan hari ini tuh ke kamu gitu. Kamu ini tuh kan kayak yang kalau kamu deketin dia maunya kamu, wah dia langsung sambut terima kamu kan. Nah tapi belakangan ini tuh kamu lihat kok orang ini nggak seperti biasanya, bisa gitu kan, nggak seperti biasanya. Jadi kamu sebenarnya marah, benci, kesel itu tuh bukan ke dia ini sebenarnya, tapi sesungguhnya ini tanpa kamu sadari ya, karena memang kamu lagi lemah gitu loh, kamu lemah. Jadi yang awalnya kalian ini tuh mau menjadikan hubungan ini hanya sebatas kayak permainan saja. Nah, boleh-boleh ini jadi bumerang juga bagi kamu. Kamu yang juga dipermainkan gitu loh. Kamu juga pada akhirnya bisa dipermainkan oleh egonya kamu sendiri di sana ya, Sagittarius ya. Nah, gitu. Jadi kalau kamu mau apa yang kamu harapkan dari dia cepat kamu dapat, mulus aja untuk kamu lakukan, kayaknya sih enggak juga ya berlaku, setidaknya untuk di saat sekarang ya, dalam hubungan dengan dia gitu loh di sana. Dan ya orang ini kan juga belajar ya, kamu ini mah gitu, kalau dibaik-baikin ntar juga kamu ngilang lagi gitu. Kalau kamu diterima-terima aja apa adanya, nanti kamu ngilang lagi. Udah, setelah kamu datang terus kamu menjauh. Karena malah energinya kamu tidak stabil ya dalam relationship dengan dia ini, Sagittarius. Gitu loh. Jadi kayak hanya berdasarkan moodnya kamu aja memang ya. Berdasarkan dengan kebutuhan-kebutuhannya kamu aja. Gitu. Pas kamu lagi butuh, waktunya dia kah, tenaganya dia kah, tubuhnya dia kah, uangnya dia kah, dan sebagainya ya. Nah, kamu deket, kalau enggak ya kamu jauh gitu. Nah di sana. Jadi kayak apakah ternyata kamu benar-benar bisa menikmati relationship ini? Ya enggak juga ternyata. Gitu. Enggak juga di sana. Bahkan ya kekecewaan ya. Ini sangat mungkin untuk bisa kamu alami di sana. Karena nggak jelas juga ini juntrungannya ya, relationship kalian. Cenderungnya sih ini hubungan lebih cocok ke casual gitu loh. Walaupun kalian berdua sebenarnya sudah suami istri ya. Tapi kok kayaknya energi casualnya itu tuh masih sangat kuat di sini. Gitu. Jadi kayak nggak ada komitmen gitu loh. Kayak udah semacam terlanjur jalan aja. Terlanjur udah menikah saja. Seperti itu sih. Mari nampak. Jadi kayak dia sempet ini punya cinta ke kamu, tapi kalau kamu ragu Mari, kalau kamu memang sempet punya cinta ke dia, gitu, kamu mah hanya sebatas seneng, suka, naksir ya, penasaran, sebatas itu. Jadi jangan-jangan pun kalau kalian dulu menikah, kamu hanya penasaran aja, kayak gimana sih rasanya menikah, ya bisa aja sih, gitu, terlalu gampang gitu, Mari nampak. Kalau kalian kemudian sudah menikah di saat sekarang. Terlalu gampang untuk masuk ya kepada level status pernikahan. Padahal boleh-boleh memang sih ya, bukan hanya kamu aja, tetapi dia pun kok Mari ragu ya. Kalian berdua ini tuh sebenarnya sudah siap gitu ya. Sudah siap membangun ikatan rumah tangga. Lah orang pacaran aja pun kalian sebenarnya belum siap. Gitu. Apa sih yang terjadi di pacaran itu? Bagaimana sih tindakan terbaik dalam pacaran itu? Boleh-boleh ya kalian sama-sama nggak tahu ini. Iya. Jadi ya hubungan ini tuh dibilang meresahkan iya. Gitu ya. Dibilang meresahkan baik itu bagi kamu, baik itu bagi dia iya. Seperti itu. Menggembirakan iya juga. Ada juga gembira-gembiranya. Gitu ya. Tetapi kayaknya lebih banyak kecewanya dah di relationship ini. Banyak kecewanya.
dia kayak menganggap bahwa kalau dengan kamu dia bisa begini, dia bisa begitu, dia akan gini, dia akan gitu. Kamu juga gitu. Jadi kayak masih sama-sama hanya berfokus kepada benefitnya gitu. Apakah ini salah? Enggak juga sih. Ya. Kalau dalam sebuah hubungan nggak ada dapat benefit, menderita juga itu. Ya. Apalagi tambahin beban jatuhnya. Oh, enggak lah. Jadi kan memang simbiosis mutualisme berlaku itu dalam sebuah hubungan. Dalam sebuah hubungan yang sehat loh ya. Bukan hanya sebatas hubungan yang tetap berjalan, tapi sebatas hubungan yang sehat. Take and give-nya, sama-sama saling investasi yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik, menerima yang terbaik. Itu kan menjadi modal ya. Hubungan itu tuh langgeng dia keharmonisannya, langgeng dia kesejahteraannya. Nah, itu. Kalau nggak ada untungnya, berarti ceritanya beban kan gitu. Nah, jadi balik lagi bahwa ya kalian bisa-bisa memang masih yang kayak pikirannya itu tuh, kalau dengan dia bisa kayak begini, begitu, dapat ini, dapat itu, menikmati ini, menikmati itu, punya pengalaman gini, punya pengalaman gitu, kayak gitu ya. Nah, masih terfokus ke arah sana. Namun kayaknya untuk men-trigger ya, supaya hal-hal yang diharapkan itu tuh bisa terjadi, bisa-bisa ternyata masih harus mencari cara triggernya yang tepat itu tuh seperti apa gitu loh. Di sana ya, cara yang tepat untuk membangun relationship yang sehat itu tuh seperti apa, menjalani hubungan yang benar itu tuh seperti apa. Nampaknya kalian memang masih harus sama-sama mencari lagi nih, enak sama enaknya itu tuh kayak gimana gitu ya. Jadi ya untuk sementara waktu ini hubungannya masih tetap jalannya ini, masih tetap jalan gitu loh. Cuman jalannya itu tuh ya bukan dalam kondisi yang terbaik gitu ya, tidak dalam kondisi yang hangat mesra, tidak gitu di sana. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin ya Sagittarius, biar kita cari tahu dulu kepada Sagittarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari akan awali dari inisial M. Ada mahkota, kemudian O ada orang, T ada telinga, B ada buku, P permata, D dunia, H ada hari, E ada elang, I ada istimewa, dan J ada jalan. Masuk kita ke zodiak, hanya 3 koin. Ada energi dari Sagittarius, ada energi dari Leo, ada energi dari Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.